Apa yang disebut dengan tujuan itu sangat penting. Mengambil keputusan untuk mempunyai tujuan yang harus kita kejar, yang harus kita raih. Dengan mempunyai suatu tujuan, sesungguhnya seseorang itu bisa mengarahkan energinya, usahanya, apapun yang ada padanya untuk mendukung tercapainya tujuan yang dimaksud. Cara bisa beraneka macam untuk mencapai tujuan. Tentu saja kita juga harus melihat tujuan itu benar atau tujuan itu tidak benar. Tentu yang kita maksud di sini ialah tujuan yang sungguh-sungguh berharga, tujuan yang sungguh tepat, tujuan yang sungguh kalau kita capai itu bermanfaat. Cara kita untuk mencapai tujuan itu beraneka macam. Yang satu bisa begini, yang lainnya bisa dengan cara yang lain. Berbeda, bisa saja, dan itu bisa sama-sama juga benar, sama-sama juga itu mungkin baik. Tapi yang jelas, saudara-saudari sekalian terkasih, kita harus fokus pada bagaimana sesungguhnya tujuan itu terus-menerus memandu kita untuk kita bergerak. Mengenai cara-cara yang nanti akan kita lakukan yang mendukung sampai kepada tujuan, itulah yang harus kita perhatikan. Ketika Tuhan Yesus bersama dengan orang-orang Farisi dan kemudian berbicara tentang suatu yang sifatnya aturan-aturan, yang pasti itu aturan itu mempunyai maksud dan tujuan. Tapi aturan sebaik apapun kalau itu tidak dilakukan dengan hati yang murni, hati yang tulus, akhirnya aturan itu menjadi aturan yang tidak berbuah. Bahkan mungkin hasilnya bertentangan. Orang yang sekedar melakukan aturan dan itu dianggap sebagai cara yang nanti mencapai tujuan, tetapi kalau cara itu sendiri sungguh-sungguh tidak dimanfaatkan dengan baik, malah dipakai sebagai akal-akalan, bisa diubah begini, bisa diubah begitu, sesuai dengan situasi dan kondisi demi tujuan yang tidak jelas, atau diubah-ubah tujuannya, ini nanti akan menjadi suatu tindakan yang munafik, tindakan yang tidak tepat. Nah, ketika Tuhan Yesus memberikan jawaban atas protes orang mengenai bagaimana sebetulnya Tuhan Yesus kok tidak memperhatikan cara-cara atau suatu aturan yang sudah disepakati, Tuhan Yesus mengoreksi. Tuhan Yesus memberikan semacam evaluasi bagaimana sesungguhnya tata cara, aturan-aturan itu tidak boleh dimanipulasi hanya sebagai jalan untuk kamuflase. Dijalankan caranya tetapi tidak dimaknai isinya. Dijalankan mengenai sistemnya, dijalankan mengenai bagaimana prosesnya, tetapi tujuan yang sesungguhnya lalu tidak diperhatikan. Maka Tuhan Yesus ingin memberikan koreksi kepada cara-cara, praktek-praktek yang tidak tepat, yang tidak benar ini. Bagian luar dan bagian dalam, apa yang dipikirkan orang dan apa yang kemudian dikerjakannya klop atau tidak. Apa yang kemudian orang pikirkan untuk dicapai, tetapi kemudian tujuannya itu sudah ditentukan, lalu cara-caranya juga benar atau tidak. Nah, orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman itu harus sejalan. Itu yang disebut dengan juga orang yang tulus hati, orang yang jujur, orang yang konsekuen. Maka mutu pribadi seseorang bisa nampak dari hal-hal yang terkait dengan hal ini. Orang bisa nampak sungguh-sungguh mempunyai mutu yang baik,
mempunyai kualitas yang baik, juga dilihat dari tujuan yang mau dicapai seberapa tinggi, seberapa menjangkaunya, nilainya seberapa berharga, tapi juga sekaligus bagaimana orang itu bisa mencapainya dengan cara yang tepat. Dan itu merupakan batu ujian bagi kita untuk terus-menerus berada pada jalur yang benar. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, maka berikanlah isinya sebagai sedekah dan semuanya akan menjadi bersih bagimu. Kalimat ini mengajak kepada dan mendorong kepada kita bahwa di dalam kita juga bersih, di luar kita juga harus menunjukkan niat yang baik. Di luar kita juga harus bisa nampak menjadi kesaksian bagi kebenaran. Kalau nampaknya di luar wajah itu menjadi baik, tetapi tentang tujuannya, intensinya dalam batin itu tidak seirama, yaitu oleh Tuhan Yesus dikoreksi. Itu tidak akan membawa manfaat, tidak membawa keselamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, disinilah kita sebagai orang beriman yang sebetulnya menghadapi situasi yang beraneka macam di luar hidup kita. Tapi kalau kita mempunyai satu keputusan, mempunyai satu tujuan yang bisa kita pegang teguh, dan itu kita yakin itulah kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita bisa dipandu untuk menemukan jalan, menemukan cara yang tepat, cara yang juga terhormat, supaya kita bisa mencapai tujuan keselamatan itu. Amin.